Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TVRI, kembali lagi bersama kami dalam program kesayangan Anda, Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Nah, hari ini saya Ewa Caprisa dan rekan saya Meli Lestari, kami akan menemani kalian untuk 30 menit ke depan. Nah, Mel, seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelum ini, kita kan sudah banyak membahas tentang bahasa Indonesia nih, mulai dari teks eksposisi, kemudian kita juga kemarin membahas tentang teks prosedur. Nah, kira-kira hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Teman-teman di rumah ada yang tahu? Nah, betul sekali nih Kak Ewa. Pasti banyak ya sebelum-sebelumnya kita membahas tentang keanekaragaman materi-materi bahasa Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas materi yang pastinya relevan dengan sehari-hari kita sekarang. Apa materinya? Yaitu cerita rakyat sebagai upaya pemertahanan bahasa daerah dan penguatan bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu sebagai seorang guru bahasa Indonesia dan juga penggiat literasi. Ada yang tahu? Mungkin langsung saja kita langsung panggil. saja ya, Kak Ewa ya. Silakan pada Bang Gunawan. Halo Mbak. Halo Bang Gunawan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, nah Bang, seperti tadi yang sudah kita bahas kan, tema kita hari ini kan tentang cerita rakyat ya. Nah, cerita rakyat sebagai upaya pemertahanan bahasa daerah dan juga penguatan bahasa Indonesia. Nah, mungkin kita kan sebagai seorang mahasiswa bahasa Indonesia juga, kita nih tahu nih kalau misalnya cerita rakyat ini sebagai warisan budaya kan? Betul. Nah, tapi teman-teman tahu tidak, ternyata cerita rakyat itu juga bisa membantu kita dalam mempertahankan bahasa daerah dan juga menguatkan bahasa Indonesia kita. Nah, satu lagi nih teman-teman, cerita rakyat ini kan mungkin ya sekarang itu sudah hampir samar-samar ya Bang ya. Tidak diketahui oleh anak muda ataupun misalnya orang-orang yang lain-lain lah ya kan, yang masih muda gitu. Jadi sekarang kita akan melihat lebih jauh bagaimana sih cerita rakyat ini bisa mempertahankan bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia. Oke, boleh ya langsung saja kali ya Kak Ewa ya? Iya, oke. Boleh kepada narasumber Bang Gunawan kami persilakan. Oke, baik. Pemirsa di rumah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cerita rakyat yang disampaikan oleh tadi pembawa acara. Penting sekali kita mempelajari cerita rakyat. Nah, saya membuatkan konsep bagaimana cerita rakyat ini adalah upaya dalam mempertahankan bahasa daerah, khususnya bahasa daerah Kalimantan Barat, dan sebagai penguat terhadap bahasa Indonesia yang ada, yang kita gunakan. Nah, ini juga bagian penting, bagian yang mesti kita jadikan sebagai pola, jadikan sebagai tolak ukur dalam pemertahanan. Ada banyak sekali sebenarnya cerita rakyat yang bisa kita kemas di Kalimantan Barat itu sendiri. Ada banyak sekali cerita rakyat yang jadi pola, jadi pembahasan kita yang dapat kita lihat bagaimana cerita rakyat upaya kita mempertahankan bahasa. Nah, saya mau melihatkan terlebih dahulu bagian paling awal bahwa masyarakat kita ini sudah punya kebiasaan mendongeng. Masyarakat Kalimantan Barat itu punya kebiasaan mendongeng. Sudah lama, sudah terjalin begitu lama. Bahkan kita ketika belum memiliki peradaban di dalam konteks ini, belum punya media sosial dan punya kebiasaan-kebiasaan. Nah, masyarakat Kalimantan Barat itu cenderung menggunakan dongeng sebagai bahan hiburan. Kita bisa lihat ini, ada cerita rakyat yang misalnya yang diteliti oleh Profesor Hairil Effendi tentang Bedande, sastra lisan dari Sambas. Ini cerita yang sudah lama. Nah, apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi bahwa sastra kita mungkin hampir punah. Nah, ini salah satu di antara bukti nyata bahwa Bedande sudah jarang digunakan atau sudah tidak ada lagi penutur yang bisa melakukan. Nah, maka dari itu kita mempelajari cerita rakyat ini tidak hanya sekadar soal mempelajari bahasanya, tapi bagaimana aspek-aspek kebudayaannya. Itu contoh dari sub Melayu yang ada di Kalimantan Barat. Misal contoh yang lain, engsangan misalkan. Ini dalam penelitian oleh Ibu Herlina. Ini juga bagian penting. Sebenarnya dalam tradisi Dayak juga memiliki banyak sekali cerita rakyat yang bisa dijadikan sebagai pola, sebagai bahan yang dijadikan sebagai tolak ukur. Nah, dari dua hal ini setidaknya tradisi mendongeng itu sudah muncul di dalam
peradaban anak-anak kita, orang-orang tua zaman dahulu mengajarkan anak-anaknya tidak hanya soal cerita rakyat, tidak hanya soal dia mengimajinasikan sesuatu, tapi melalui cerita. Kapan dia mendongengkan? Bisa saja sebelum tidur, bisa saja ketika ada kegiatan, ada hal-hal yang penting ketika berkumpul sama-sama. Nanti ada orang tua yang akan menceritakan. Nah, ini yang disebut dengan kebiasaan mendongeng. Ini sudah ada sejak sudah lama sekali kebiasaan mendongeng ini. Kenapa sudah ada sejak lama? Karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, atau antropologi kita, atau sastrawan, atau periset kita yang membuktikan bahwa ada banyak sekali cerita rakyat yang ada di Kalimantan Barat. Nah, walaupun ini tolak ukurnya Kalimantan Barat, tapi saya akan hubungkan bagaimana bahasa di dalam cerita rakyat itu juga sebagai penguat di dalam bahasa Indonesia kita saat ini. Nah, kita lihat lagi, apa yang menjadi ciri khas dari cerita rakyat? Saya menyajikan ada 2 contoh cerita rakyat yang pernah saya tulis, misalkan. Apa yang menjadi ciri khas? Yang pertama itu cerita rakyat mengandung nilai moral. Ada nilai moral yang ditanamkan di dalam cerita rakyat. Nilai moralnya bagaimana kita bisa menjadi orang yang hebat moralnya, atau kita menjadi anak yang baik. Kita bagaimana anak-anak diajarkan untuk sopan santun, itu nilai moral. Moral-moral ini yang dikemas di dalam cerita rakyat. Atau etika, bagaimana kita beretika dengan orang tua. Apa yang harus dilakukan anak dengan orang tua. Nah, itu adalah nilai etika. Ini yang bagian penting yang kita bisa lihat di dalam cerita rakyat. Atau hal lainnya, hubungan manusia dengan alam. Ini juga bagian penting. Nah, di dalam cerita rakyat tentu akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan manusia dan alam, menjaga hutan. Kita bisa lihat misalnya terjadi saat ini ada hutan-hutan kita diubah, disulap menjadi penggundulan dan lain sebagainya, pembakaran. Nah, sebenarnya ini udah disampaikan di dalam cerita rakyat. Saya pernah menemukan cerita rakyat di Sambas yang saya melakukan penelitian sekitar tahun 2016 dulu, menemukan bahwa ada keterikatan antara manusia dan alam. Bagaimana ketika manusia menjaga alam, maka alamnya juga menghasilkan sesuatu bagi manusianya. Ketika manusianya meninggalkan alam itu, maka alam juga memberi sesuatu terhadap manusia. Nah, ini yang saya sebut dengan hubungan manusia dan alam. Cerita rakyat itu menggambarkan hal-hal yang demikian. Tidak hanya sekadar bercerita, tapi melihat bagaimana keterikatan antara kita sebagai manusia dan alam sebagai penyedia atau tempat kita, tempat menyajikan kita makanan dan lain sebagainya. Itu adalah alam. Yang kedua, menyajikan kearifan lokal. Nah, cerita rakyat itu cenderung menyajikan kearifan lokal kita. Apa yang dimaksudkan di sini tentang kearifan lokal? Tentu tentang keberagaman kita. Bagaimana misalkan dalam masyarakat Melayu ada saprahan. Nah, itu kearifan lokal yang disajikan di dalam cerita rakyat. Atau di dalam tradisi orang Dayak muncul rumah betang, hidup di rumah betang. Nah, itu juga bagian dari cerita rakyat. Misalnya cerita rakyat Keling Kumang yang menyajikan tentang bagaimana cerita rakyat tersebut pada akhirnya bisa dikemas, bisa menunjukkan bahwa kearifan lokal yang ada di masyarakat. Nah, ini yang mau saya sampaikan, bahwa yang bagian ketiga ini, cerita rakyat itu disampaikan dalam bentuk lisan. Nah, itu awalnya. Awalnya adalah cerita rakyat ini disampaikan dalam bentuk lisan. Apa yang terjadi? Terjadi karena kita manusia yang modern berubah-berubah, maka tradisi lisannya itu mengalami penyurutan. Apa yang terjadi? Cerita rakyatnya juga mulai pudar. Nah, untungnya sekarang kita punya pola baru, masyarakat atau pemerintah itu sendiri menerbitkan. Nah, itu juga bagian penting di dalam penulisan cerita rakyat. Nah, ini berdasarkan dokumentasi cerita rakyat masyarakat Bugis atau masyarakat Kuburaya di Kalimantan Barat. Ini berdasarkan penelitian yang saya lakukan. Oke, kita bisa melihat contoh. Ada beberapa contoh cerita rakyat yang ada di Kalimantan Barat itu sendiri. Kita bisa lihat yang pertama ini, ada covernya, pemirsa. Ini namanya Pak Saloy di dalam tradisi lisan masyarakat Melayu. Pak Saloy itu ada banyak sekali cerita, ada banyak versi, dan setiap daerah memiliki perbedaan. Kita misalnya ambil dari Sambas dulu. Sambas namanya Pak Saloy misalkan.
Nanti dia balik ke Mempawah, turun ke Mempawah, Pontianak, Kuburaya, namanya Pak Aloy. Dia akan mengalami perubahan, pergeseran. Nanti naik lagi ke Sanggau, jadi namanya Pak Aloy, Pang Aloy, jadi di Sanggau, di Sintang. Dan dia mengalami perubahan-perubahan. Nah, setiap subsuku, baik itu bahasa, baik itu orang daerah Ketapang maupun daerah Sanggau, Sekadar, memiliki cita rakyatnya masing-masing. Nah, maka dari itu Pak Aloy ini adalah satu di antara cerita rakyat yang ada di Kalimantan Barat, dan ini adalah satu di antara folklore yang begitu hidup, yang begitu masif di Kalimantan Barat. Atau contoh yang lainnya, Goa Nek Takon di dalam tradisi masyarakat Kayong Utara. Ini contoh yang kedua. Atau legenda Batu Menangis. Kita bisa mengenal cerita Batu Menangis. Ada banyak sekali versinya, tapi setidaknya Batu Menangis itu satu di antara cerita yang ada di Kalimantan Barat dan dijadikan sebagai pola pengembang di dalam cerita rakyat di Kalimantan Barat. Nah, kita bisa melihat Batu Menangis, legenda Batu Menangis ini begitu sampai ini legenda ini adalah begitu menasional dan kayaknya pasti dikenal oleh masyarakat luas. Nah, Subang Begante. Nah, ini juga merupakan cerita rakyat yang ada di Kalimantan Barat. Di dalam buku ini misalkan ditulis oleh beberapa guru dan menghasilkan beberapa cerita rakyat yang begitu banyak pula. Dan terakhir yang mau saya kenalkan, walaupun ada banyak sekali ya cerita rakyat kita, ada cerita Bujang Nadi dan Dara Nandong. Ini adalah cerita legenda, cerita yang masif diceritakan, yang banyak sekali di masyarakat kita. Nah, bagaimana cerita Bujang Nadi dan Dara Nandong ini tidak hanya dikenal sebagai cerita saja, tapi bisa mengait wisatawan yang untuk datang ke Sambas, terutama di daerah Sebedang, menjadi pusat peradaban cerita Bujang Nadi dan Dara Nandong. Oke, kita lihat lagi ya. Dari sekian banyak itu, teman-teman semuanya, kita dapat memahami bahwa cerita rakyat tidak hanya sekadar cerita itu saja, tapi memberikan nilai yang begitu baik kepada kita. Nah, saya akan masuk bagian paling penting sebenarnya. Nah, bagaimana cerita rakyat ini memiliki peran dalam pemertahanan bahasa daerah. Kenapa bahasa daerah? Itu tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana cerita rakyat ini disampaikan secara lisan. Apa medium cerita rakyat? Medium cerita rakyat itu sendiri adalah bahasa. Bahasa yang digunakan di masyarakat. Misalkan cerita rakyatnya berasal dari Sambas, maka medium yang digunakan adalah bahasa Melayu Sambas. Begitu juga ketika cerita rakyatnya dari Pontianak, maka medium yang digunakan adalah bahasa Melayu Pontianak. Oke. Baik. Nah, teman-teman, tadi Bang Gunawan sudah menjelaskan tentang ada contoh-contoh cerita rakyat tadi, seperti yang kita lihat ada Pak Bujang Nadi dari Nandung, Pak Saloy, ya. Kemudian ada legenda Batu Menangis, dan juga apa tadi? Bujang Nadi. Gua Nek Takun ya Bang ya? Gua Nek Takun, ya betul. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan lanjut membahas tentang peran cerita rakyat dalam pemertahanan bahasa daerah. Nah, jadi tetap bersama kami di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Baik teman-teman, kembali lagi di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Nah, seperti tadi sudah saya bilang, kita akan melanjutkan materi tentang peran cerita rakyat. Nah, oleh karena itu, kepada Bang Gunawan, silakan. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya. Tadi kita melihat bagaimana peran cerita rakyat itu sendiri terhadap bahasa daerah. Nah, apa yang terjadi di dalam cerita rakyat? Yang pertama tentu cerita rakyat dituturkan di dalam bahasa lisan dan menghasilkan cerita rakyat yang begitu apik menggunakan bahasa daerahnya. Misalnya bahasa Melayu, bahasa Dayak, dan sebagainya. Itu sebagai media. Yang kedua, menjadi alat belajar bahasa daerah sejak dini. Jadi cerita rakyat itu adalah menjadi alat yang digunakan sejak dini di dalam penyampaian cerita rakyat. Nah, misalnya ketika kita mendongengkan, ketika kita bercerita kepada anak kita sebelum tidur, dongeng sebelum tidur, itu menggunakan bahasa daerah. Nah, ini adalah bagian dalam belajar menggunakan bahasa daerah di dalam komunitas kita. Itu pewarisan bahasa secara lisan. Yang kedua, misalnya pelestarian kosakata dan ungkapan lokal. Nah, di dalam cerita rakyat ternyata menghasilkan mengandung idiom atau mengandung peribahasa metafora lokal yang khas
yang muncul di dalam Citra Rakyat yang mungkin tidak ada di dalam bahasa Indonesia, mungkin tidak digunakan di dalam istilah lain di di dalam bahasa lain. Nah, inilah yang menjadi bagian dalam pelestarian. Misalkan menyimpan kekayaan leksikal dan fonologis yang autentik. Nah, kalau kita belajar bahasa secara modern, kita akan melihat bagaimana fonologis itu adalah bagian yang tak terpisahkan di dalam cerita rakyat. Nah, di dalam bahasa daerah dan cerita rakyat mengandung hal-hal yang demikian. Yang berikutnya yaitu media dokumentasi bahasa. Jadi, cerita rakyat merupakan hal yang paling digunakan yaitu komunikasi bahasa. Dokumentasi maksud saya. Bagaimana bahasa ini kita dokumentasikan, menghasilkan sebuah catatan sejarah yang bisa diteliti oleh siapapun, tidak hanya peneliti dari bidang bahasa, mahasiswa, ataupun antropologi yang memang bergerak di bidang bahasa. Jadi dia bisa meneliti bahasa melalui cerita rakyat yang ada, terutama cerita-cerita yang menggunakan bahasa daerahnya. Ada banyak sekali kalau kita melihat penerbitan atau cerita rakyat yang ada di daerah kita di Kalimantan Barat menggunakan bahasa daerah sebagai medium penyampaiannya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagaimana cerita rakyat sebagai penguat bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi pemertahanan bahasa daerah, nah kita bisa melihat bagaimana cerita rakyat ini sebagai penguat di dalam bahasa Indonesia. Misalnya adaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, cerita rakyat kita yang sudah ada, kita adaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Ini misalnya cerita rakyat yang ditulis oleh Pak Deddy Aryaspar. Ini contoh dari cerita rakyat. Dia menggunakan bahasa Indonesia. Atau Raja Sinadin dari cerita rakyat yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Atau Dara Sekumang dan Bujang Sekolin. Ini juga cerita rakyat yang sudah dialih bahasakan menjadi bahasa Indonesia. Proses ini memperkaya kosakata dengan gaya tutur ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi ketika cerita rakyatnya itu dari awalnya menggunakan bahasa daerah dan kita kemas menjadi bahasa Indonesia, ini memperkaya bahasa Indonesia kita. Berikutnya adalah pembelajaran konteks bahasa. Nah, bagaimana cerita rakyat menjadi bahan ajar bahasa Indonesia dalam konteks lokal yang relevan. Nah, ini bisa, kalau sebagai guru itu kita bisa melihat di mata pelajaran kelas 10, bahasa Indonesia kelas 10. Ada cerita rakyat. Nah, kita bisa memberikan cerita rakyat lokal kita ke dalam pelajaran. Lalu menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia melalui pendekatan budaya sendiri. Nah, dengan adanya cerita rakyat kita sendiri yang menggunakan bahasa Indonesia, setidaknya menumbuhkan rasa cinta kita terhadap cerita lokal. Media literasi ganda, maksudnya ada bagaimana bahasanya itu dua, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang menjadi medium penyampaian cerita rakyat itu sendiri menjadi media literasi ganda. Oke, kita melihat keterkaitan bagaimana sinergis antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Kita bisa melihatnya dari berbagai aspek. Misalnya aspek medium utama, cerita asli menggunakan bahasa daerah, tentu bahasa daerah. Sedangkan bahasa Indonesianya itu udah diterjemahkan. Atau nilai budayanya, di dalam bahasa daerah dia akan dijaga utuh nilai budayanya. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia diinterpretasikan. Kenapa diinterpretasikan? Sebab sudah menjadi milik masyarakat luas, bukan masyarakat Melayu lagi, misalkan dalam cerita Melayu, tapi masyarakat yang luas. Nah, ini adalah contoh nyata. Atau fungsi edukasinya, bagaimana kita mengenalkan identitas atau mempertahankan lintas antar daerah. Oke, strategi. Nah, ini saya mau melihatkan strategi apa yang bisa kita lakukan. Misalkan yang pertama, cerita rakyat itu kita masukkan ke dalam kurikulum sekolah. Walaupun sudah ada sekarang ya, tapi kita kuatkan lagi di dalam proses pembelajaran. Nah, saya pernah menghasilkan cerita menuju kayangan, misalkan dari cerita rakyat yang dialih wahanakan. Nah, ini adalah bagian penting. Ini bagian dari integrasi ke kurikulum. Atau saya pernah juga menulis buku ajar mendongeng bahasa Melayu Pontianak bersama dari Balai Bahasa. Ini juga bagian penting dalam pelestarian bahasa. Kita bisa lihat bagaimana digitalisasi sastra daerah kita. Nah, misalkan Bujang Dari dan Dara Nandung yang saya sebutkan di awal, ternyata ada di aplikasi Wattpad, aplikasi yang disukai oleh remaja saat ini. Nah, ini muncul di dalam cerita rakyat. Atau bisa untuk anak-anak, misalkan kita bisa melihat
tontonan di YouTube tentang batu menangis yang saya lihatkan contoh di awal. Nah, ini adalah bagian dari strategi kita. Yang strategi terakhir, bagaimana lembaga pemerintahan dan komunitas bisa menghasilkan sebuah cerita yang menarik atau sebuah pelatihan. Nah, ini misalkan contoh lomba mendongeng yang dilakukan di tingkat SD di Pontianak, atau yang dilakukan oleh mahasiswa Himbasi misalkan ketika melakukan lomba mendongeng tingkat SMP, dan atau upaya yang dilakukan oleh Balai Bahasa Kalimantan Barat dalam upaya FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu, dalam memperkaya konten-konten bahasa lokal, atau pelatihan bagi guru dalam mengajarkan mendongeng. Dan yang terakhir, saya mau menyampaikan bahwasanya ada bagian yang tak terelakkan, bahwa bahasa itu atau mendengarkan dongeng tidak hanya memahami isi ceritanya, tetapi bagaimana memahami lebih dalam bahasa yang kita punya. Nah, ini yang mau saya sampaikan tentang Citra Rakyat, bahwa Citra Rakyat itu kaya dan milik kita yang begitu beragam. Nah, itu yang mungkin dapat saya sampaikan di materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Wah, luar biasa ya pemaparan materi mengenai Citra Rakyat hari ini ya, Ewa. Ternyata sangat lengkap ya, tadi sudah diberikan contoh-contoh cerita rakyat. Ternyata ada juga nih bagi guru-guru yang mungkin ingin mengimplementasikan bagaimana strategi pembelajaran untuk materi cerita rakyat. Betul. Tadi juga kita belajar dari Citra Rakyat ini, ada contoh-contohnya juga yang telah Bang Gunawan sampaikan. Jadi kita bisa mengerti nih, oh Citra Rakyat ini kayaknya menarik deh untuk referensi membaca nanti ya. Nah, bisa jadi ya Bang ya. Nah, apalagi tadi sudah ada contoh-contoh nih bagaimana kayak tadi ada, saya lihat tuh foto. Oh ya, lomba ya? Iya. Lomba-lomba tingkat Pontianak ini ya Bang ya, ada juga ada dari implementasi kegiatan lembaga pemerintah atau komunitas dengan cerita rakyat. Nah, ini ada lomba mendongeng, kemudian pelatihan mendongeng juga ada nih teman-teman. Ya, banyak pelatihan mendongeng atau festival yang mendongeng itu sebenarnya banyak yang ada di Kalimantan Barat. Jadi ya teman, penting sekali untuk kita mengimplementasikan cerita rakyat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya cerita rakyat ini kan ada yang hampir punah, ada yang tadi masih bertahan ya Bang, tergantung dari cerita rakyat itu diceritakan kembali ya kan kepada kalau tidak diceritakan kembali, orang tuanya meninggal, maka cerita rakyat juga ikut punah. Itu jadi persoalan kita. Betul sekali. Nah teman-teman, itulah tadi materi mengenai Citra Rakyat, semoga bermanfaat dan kita akan kembali lagi pada episode berikutnya dengan materi-materi yang luar biasanya. Yang luar biasa pastinya ya Ewa ya. Benar. Oke, sampai jumpa teman-teman, tetap di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa, Bahasa, dan Sastra. Terima kasih ya Bang. Oke.